Sebenarnya dalam pandangan syariat, apakah memang diperbolehkan berkurban dengan dana yang diambil dari APBN? Jika memang diperbolehkan, apakah juga diperbolehkan jika kurbannya diwakilkan dan dinamakan menggunakan nama presiden, Gus? Sebab uang yang diambil adalah dari APBN yang munculnya dari pajak kita, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Nur Gus dari Surabaya. Kalau tadi kita membahas pengen enak di akhirat adalah bila ilaha illallah, bagaimana kalau kita pengen enak di dunia? Ini perlu juga, sebab ini berurusan dengan perut. Kalau tadi kan bila ilaha illallah, lantas kalau pengen enak di dunia ini dengan apa, Gus? Dan minta ijazahnya juga, Gus. Yang nomor 2, ini dengan yang viral, Gus, yang terjadi di sekarang, kebijakan pemerintah. Ini murni bukan untuk mengkritik pemerintah, tapi memang murni saya nggak tahu, Gus. Sebenarnya dalam pandangan syariat, apakah memang diperbolehkan berkurban dengan dana yang diambil dari APBN? Jika memang diperbolehkan, apakah juga diperbolehkan jika kurbannya diwakilkan dan dinamakan menggunakan nama presiden, Gus? Sebab uang yang diambil adalah dari APBN yang munculnya dari pajak kita, Gus. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kayaknya sudah banyak yang jawab itu ya. Karena sebetulnya melakukan kalau untuk pertanyaan yang kedua, sebetulnya itu kan yang menjawab banyak sudah itu. Zaman bisa lihat itu. Aku sendiri seliwahan itu. Ini urusannya saya lebih menekankan kepada begini. Bukan masalah boleh tidak boleh. Tapi ini masalah takdimul aham fal aham. Bahwa hampir semua kitab-kitab kita itu ada saja yang membolehkan itu. Tapi lebih kepada takdimul aham fal aham. Sebetulnya apakah dalam situasi kita hari ini itu adalah yang paling penting untuk dilakukan pemerintah? Ya hanya itu saja. Lebih kepada apakah itu yang paling urgent untuk kemudian dilakukan oleh pemerintah. Dan ya orang mungkin akan bertanya bahwa kalau kemudian menggunakan nama presiden atau menggunakan nama siapapun, bupati misalnya, kepala daerah misalnya, padahal dia ambil dari APBD misalnya begitu, kan? Atau apa? Menggunakan APBD nama, ini masalahnya di nama. Mungkin bayangannya adalah sebetulnya ini dari pemerintah untuk kita. Tapi supaya itu ngomongnya gampang, ya pemimpin tertinggi yang disebut. Dan ini memang keputusan pemimpin tertinggi. Dan kalau kemudian para teman-teman yang memperbolehkan itu menganggap dari awal itu boleh, maka namanya siapa saja sebagai wakil daripada pemerintah ya tetap hukumnya ikut boleh, menjadi boleh. Tapi ini kan kadang-kadang gini Pak, kita ini nggak lagi sedang bahas boleh atau tidak, tapi perlu atau paling
harus segera dilakukan atau harus dilakukan atau tidak, karena hanya masalah kuwi. Dengan dana sekian besar, nah aku ya cocok-cocok aja. Entuk akeh aku. Tapi saya juga harus tetap ngomong bahwa debatable kalau terkait masalah ini yang paling urgent untuk dilakukan pemerintah, atau ini yang paling masalah dilakukan oleh pemerintah hari ini. Begitu ya, hanya itu saja. Kalau masalah nama itu kan hanya paling enak untuk mewakili pemerintah, ya paling ujung. Misalnya di Kabupaten Kediri misalnya disebut Kabak, kita ya pelongo-pelongo, Kabak iki sapa, kenal apa mbek aku, kan mesti ngono, paham kan? Yang diberi juga bingung gitu loh. Menteri kita itu loh, menteri siapa yang kita kenal paling? Mas Bahlil. Kita siapa? Ya maksudnya kita kenal, kita tahu, tapi kalau beliaunya nggak mungkin tahu. Kita rakyat kecil, nggak ngerti gitu ya. Nanti upayakan supaya beliau datang ke sini, beliau, supaya mampu memberikan. Kok bisa viral itu bagaimana beliaunya? Ya walhasil ngono. Terus yang pertama apa mau? Kalau itu kan begitu ya, saman paham itu ya, bahwa kemudian ada yang tidak memperbolehkan beginilah. Ya oke, itu kan sudut pandang. Ketika kita mengambil satu hujah, membaca satu hujah, maka sudut pandang itu menjadi penting. Dan siapa yang kita ikuti itu? Artinya ketika potensi boleh itu masih ada, ya oke. Makanya aku malah tertarik, sakjane orang masalah oleh gak oleh. Perlu apa ora? Pantes apa ora? Apa lek jare? Apa lek bahasane baca-baca apa lek ngarani? Kok worth it? Enggak, baca-baca biasanya ya semono kuwi lah pokoknya. Wis, terus yang kedua, yang pertama tadi apa? Enak di dunia. Hah? Enak di dunia. Semua takonnya apa nih? Enggak juga. La ilaha illallah enggak untuk hanya di sana. Lah bagaimana wong tadi kita sudah jelaskan bahwa la ilaha illallah itu kan uidduha likulli syai'in yajri. La ilaha illallah uidduha likulli syai'in yajri. Ini saya pakai untuk menghadapi apapun, untuk memudahkan apapun, untuk menyamankan apapun. Kan saja ini dari awal wis dijazahi mbek pangeran awakmu, dan ijazah itu kan bersifat amah. Artinya ketika kamu kewajiban-kewajiban primer itu sudah dilakukan, kayak sholat kamu lakukan, kemudian kamu buka toko, atau kamu geser ke pasar, atau kamu golek belantian opo tak opo, maka fadzkurullah katsira. Maka jangan lupa dalam proses itu kamu tetap dzikir, supaya selain kamu diberi kemudahan, kamu diberi keberkahan. Kan begitu. Ya hanya begitu saja. Lah masalah ijazah atau apa? Sebenarnya tak kok ijazah apa? Ya tergantung. Aku mau suka ijazahi, bukan gak ijazahi. Kaya apa ijazah? Ndak. Bukan masalah ijazahnya, tapi lebih kepada ya apa yang kamu yakini itu memudahkan, tolong itu diistiqomahkan. Dan semua hal yang kamu istiqomahi mesti ada maziyahnya di sana. Ada apa ya? Ada keistimewaan yang yakin bisa kamu rasakan. Pokoknya istiqomah sih loh. Pokoknya mau istiqomah sih pasti ada maziyah, ada keistimewaan yang kamu rasakan itu. Ojo dok nyeng, cara wong Jawa nih. Kalau orang Jawa bilang dok nyeng. Kalau Surabaya setengah Madura kayak zaman mungkin nggak paham ya. Apa ya? Rog semi kok ngarai. Kadang kalau semangat, wah kita bisa baca sampai sekian ratus kali. Tapi pas belas gak semangat, orang ulan gak mau coblas. Nah, paham maksudku ya men? Ngono. Kumat-kumatan. Ya kok FOMO? FOMO enggak, Pak. Ini kita enggak masalah FOMO. Kita enggak sedang lagi membahas masalah yang populer. Enggak, tapi mungkin nanti 2 bulan lagi kita akan semangat lagi, baca lagi. Begitu. Terus kok waleh nih. Ngono lah pokoknya. Ngapunten Gus, mohon izin. Apa? Selanjutnya. Oke.
Jadi aku balik tertarik. Jadi gini, kita nggak ngomongkan Pak Presiden atau ngomongkan siapa saja. Kita ini misalnya kita ngomongkan pajak daerah, pajak provinsi atau apapun lah ya. Uang-uang itu kalau memang kamu anggap pajak itu wajib lah ya. Nah aku kan gak batek. Lah Masya Allah. Paling pol pajak itu mek oleh ngono to. Dalam situasi-situasi tenang. Asli malah gak patek oleh kok pajak ini. Lah iya toh. Awake dhewe kan kena kaidah al aslu fil amwali wal abdai at-tahrim. Tidak ada tekanan untuk kita mengeluarkan uang yang sudah kita cari dengan jerih payah apapun kecuali zakat. Maka kami sangat berharap sebetulnya memaksimalkan potensi-potensi zakat itu. Lah balik sih ya, ini masalahmu gak jelas mau kita nggak ngomongkan masalah presiden atau siapapun pengambil kebijakannya. Mohon maaf, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan amanah dari kita dari awal untuk mengelola uang itu. Jadi bener, kamu kalau ngaku itu uangmu, tapi kowe yo ndadekne wong-wong kuwi untuk memberikan legitimasi atau legalisasi legal mereka untuk mengelola atau mentasarufkan uang itu. Terus moro-moro jenenge ditulis nang kono misalnya ya kan ya masa jenengmu dari rakyat untuk mek ganti label ngono tok to. Oke lah kira-kira begitu.